Dia tidak percaya dengan adanya Tuhan dan tidak percaya dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai orang Islam, kita harus percaya bahwanya syahadah, bahwasanya bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan kita juga harus mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari yang cerah ini kita akan mengkaji kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi Al-Bantani, hadis yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi iki ku hadis ats-tsalitsu kang kaping 3. Iku an Abi Abdurrahman, cinarita saking sahabat Abi Abdurrahman Abdillahi bin Khattabi, rupane sahabat Abdullah bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, qala dawuh yose Abi Abdullah ibnu Khattab. Hadis yang nomor 3 diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabat yaitu sahabat Abdullah bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, qala dawuh yose Nabi, sami'tu krungu ingsun Rasulullahi ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh yose Rasul, rupane dawuh bunia den bangun apa al-islamu agama Islam den bangun ala khamsin ing ngatasi 5 pondasi. Sahabat Abi Abdurrahman yaitu sahabat Abdullah bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, agama Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Jadi berdirinya agama Islam, tegaknya agama Islam itu atas 5 pondasi. Dengan 5 pondasi ini lah, apa saja 5 pondasi tersebut? Syahadatun suci nyiksani anna alla ilaha ing yen to sya'an ing satune sya'an la ilaha ora ono pangeran kang hak den sembah illa angin sapa Allahu Allah. Wa anna Muhammadan dan satune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullahi utusane Allah. Lah, yang pertama dari pondasi agama Islam, berdirinya agama Islam yaitu syahadatun alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi sebagai agama Islam, sebagai orang Islam, hendaknya dia mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Jadi kalau tidak percaya dengan adanya Tuhan, itu namanya musyrik. Dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Itu samanya dengan orang kafir. Dia tidak percaya dengan adanya Tuhan dan tidak percaya dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai orang Islam, kita harus percaya bahwanya syahadah, bahwasanya bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan kita juga harus mengakui bahasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang yang Allah utus ke dalam bumi itu adalah Nabi Muhammad untuk petunjuk. Di sini Allah membuat perumpamaan antara orang-orang kafir dan orang-orang kafir munafik. Wa qad lan teman-teman doroba agawe sopo Allah masalan ing perumpamaan lil mukminina maring pira-pira wong mukmin wal munafikina lan pira-pira wong kafir munafik. Nah, di sini Allah membuat perumpamaan antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Kenapa Allah membuat perumpamaan antara orang mukmin dan orang kafir? Karena orang mukmin di sini dia percaya bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu adalah Tuhannya. Dan dia juga percaya wa anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sedangkan orang kafir di sini tidak percaya dengan adanya Allah dan dia juga tidak percaya dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi di sini Allah membuat perumpamaan. Faqala Allah Ta'ala, faqala moko dawuh sapa Allah Ta'ala. Rupane dawuh afaman moko sing sapane wong soteman assasa kang dasari apa bunyanuhu bangunan yoseman dan dasari alat takwa ing atase takwa minallahi saking Allah waridwanin dan ridho kepada Allah. Syubbiha dan serupaaken apa binaul mukminina bangunane pira-pira wong mukmin billadzi kelan wong udia kang dendeke yase alladzi apa bunyanuhu bangunane yase alladzi dendeke ala wastitudin ing atase tengah-tengah gunung ai jabal rasihin kang mancep. Jadi di sini Allah membuat perumpamaan orang-orang mukmin. Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman assasa bunyanuhu 'ala taqwa minallahi wa ridwanin. Barang siapa orang yang didasari bangunannya dengan takwa, alat takwa artinya ia dasari bangunannya dengan takut kepada Allah, waridwanin dan ridho kepada Allah, maka syubbiha binaul mu'minin, diserupakanlah bangunan orang mukmin tersebut. Diserupakan dengan apa? Yaitu dengan orang yang membangun bangunannya ala wastitudin, di tengah-tengahnya gunung, yang mana gunung tersebut rosihin, berdiri tegak. Jadi Allah membuat perumpamaan orang-orang mukmin di sini tujuannya apa? Agar di sini orang-orang kafir itu percaya. Barang siapa orang yang bangunannya didasari dengan takwa kepada Allah dan ridho kepada Allah, artinya orang-orang mukmin ini membangun. Barang siapa orang yang membangun bangunannya dengan takwa, artinya apa? Dengan takut kepada Allah dan ridho kepada Allah, maka bangunan tersebut akan kokoh, bangunan tersebut akan sempurna. Di sini Allah sudah menyerupakan orang mukmin tersebut yang membangun bangunannya di tengah-tengahnya gunung. Jadi apabila orang sudah membangun bangunannya dengan 5 pondasi tersebut, dengan 5 tiang tersebut, yang mana bangunan tersebut ditaruh di tengah-tengahnya gunung, maka badai seperti apapun yang menggoncangnya, maka tidak akan roboh bangunan tersebut, maka tidak akan tergoncang bangunan tersebut. Itu sama halnya dengan agama Islam yang dibangun dengan 5 pondasi, yang mana membangunnya tersebut alat takwa, dengan rasa takut kepada Allah, waridwanin dan ridho kepada Allah, maka sungguh sempurna, sudah sempurna iman orang tersebut, sudah sempurna agama orang tersebut. Dan di sini Allah juga memberi perumpamaan orang-orang kafir munafik. Wa syubbiha lan den serupaaken apa binaul kafirina pira-pira bangunane wong kafir biman kelan wong suateman wudia kang dendeke apa bunyanuhu bangunane yoseman dendeke ala torfi jurufi bahriha ing ngatasi tengah-tengahe jurang segara la sabata kang ora tetep lahu maring yose bahriha maringunu faakala mukomangan yose bahriha mukomangan apa al bahru segara fanharo makorontoh apa al jarofu pira-pira jurang fanharo makoroboh apa bunyanuhu pira-pira jurang yose kafir fawaqa maka deke yose bahriha bihi kalan yose kafir hendeke al bahro ing segara fagoro maka kerem yose kafir fadakhala maka mlebu jahannama ing neraka jahannam. Dan di sini Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya Allah. Dia tidak percaya dengan adanya Tuhan, dan dia juga tidak percaya dengan adanya Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Di sini Allah membuat perumpamaan syubbiha binaul kafirin, diserupakanlah bangunan orang-orang kafir. Diserupakan dengan apa? Itu diserupakan dengan orang yang membangun bangunannya ala torfi jurufi bahriha, di ujungnya jurang, yang mana di bawah jurang tersebut terdapat ombak laut yang sangat tajam. Dan setelah itu faakala, laut tersebut memakan jurang itu sedikit demi sedikit, yang di atasnya terdapat bangunan. Dan setelah itu fanharo, roboh bangunan tersebut
bersama orang-orang kafir, dan setelah itu orang kafir masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Orang kafir yang tidak percaya dengan adanya Allah, dia tidak percaya dengan adanya Allah. Dengan adanya Tuhan, orang kafir tidak percaya. Wa anna Muhammadan, dan orang kafir juga tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang ia percaya ialah Nabi Musa, Nabi Isa. Ia percaya bahwasanya Nabi Isa itu anak Allah, anak Allah. Jadi orang kafir lebih percaya bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Allah, bukan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi diserupakanlah bangunan orang kafir tersebut dengan orang yang membangun bangunannya di ujungnya jurang yang terdapat di bawahnya lautan. Jadi orang kafir itu sama halnya bunuh diri. Kenapa? Karena bangunan yang sudah dibangun di atasnya jurang yang di bawahnya terdapat laut, lama-kelamaan ombak laut tersebut mengkikis demi sedikit jurang yang ada di bawahnya, jurang yang ada di atasnya. Dan orang kafir di sini akan jatuh ke dalam bersama bangunan tersebut ke dalam neraka. Artinya apa? Orang kafir yang tidak percaya dengan adanya Allah dan dia tidak percaya dengan adanya Nabi Muhammad, maka Allah sudah menjanjikan itu bahwasanya orang itu akan masuk ke dalam neraka. Dan orang mukmin yang percaya dengan adanya Allah, dia juga percaya dengan adanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, maka Allah juga menjanjikan surga untuknya. Jadi orang kafir yang tidak percaya dengan adanya Allah dan dia tidak percaya dengan adanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, maka Allah itu juga menjanjikan neraka untuknya. Yang nomor 2 termasuk dari pondasi agama Islam yaitu sholat wa iqamis sholah. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, qala tawuh yose Nabi SAW rupane tawuh as-sholatu utawi sholat iku imaduddini jaga agama. Faman maka sing sapane wong suwate man aqoma kang nglakoni yose man hak yose sholat jawabe man faqad maka teman-teman aqoma jumenengaken yose man ad-dina ing agama. Waman lan sing sapane wong suwate man taroka kang tinggal yose man hak yose sholat jawabe man faqad maka teman-teman hadama rubuh ngrubuhaken yose man ad-dina ing agama. Artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, salat itu adalah cagaknya agama. Faman aqoma, barang siapa orang yang mengerjakan salat, maka faqad aqamaddin, sungguh orang tersebut sama halnya menegakkan agamanya, sama halnya mengkokohkan agamanya. Jadi barang siapa orang yang melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah, maka orang tersebut sungguh sempurna agamanya. Orang itu Islamnya sudah sempurna. Wa man taroka, dan barang siapa orang yang meninggalkan salat, maka faqad hadamaddin, sungguh orang tersebut sama halnya merobohkan agamanya. Dan sebaliknya, barang siapa orang yang meninggalkan salat, maka orang tersebut sama halnya merobohkan agamanya sendiri. Dia menghancurkan agamanya sendiri. Karena itu termasuk dari pondasi agama Islam. Dan termasuk lagi dari pondasi agama Islam yaitu zakat, wa itaiz zakat, berzakat. Tujuan kita berzakat itu untuk membersihkan kotoran yang terdapat di dalam harta kita. Karena di dalam harta yang kita miliki itu juga ada harta orang lain yang perlu kita keluarkan, yang perlu kita zakatkan. Dan tujuan kita berzakat itu untuk bersilaturahmi antara orang Islam dengan orang Islam. Hendaknya kita mengurangi beban orang-orang fakir miskin di sana. Yang nomor 4 termasuk dari pondasi agama Islam yaitu hajjil baiti, haji ke Baitullah. Kenapa haji di sini termasuk dari pondasi agama Islam? Karena haji ini sudah diterapkan mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai dengan
Nabi Muhammad SAW, Nabi kita itu sudah menyuruh kita untuk berhaji, dan di sini diwajibkan untuk orang-orang Islam tapi untuk haji di sini mastata'tum, bagi yang mampu. Jadi untuk orang yang tidak mampu melaksanakan haji maka tidak diwajibkan untuk melakukan haji. Dan haji di sini itu terdapat persatuan agama Islam. Kenapa? Karena antara orang-orang luar, orang baik itu dari luar negeri, baik itu dari dalam negeri, itu akan menyatu di dalam haji ini. Jadi kita akan bersatu, akan membentuk agama Islam sehingga agama Islam kita bisa sempurna. Dan yang terakhir dari pondasi agama Islam yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa berpuasa di bulan Ramadan? Ini juga termasuk dari pondasi agama Islam, berdirinya agama Islam. Karena di dalam berpuasa di bulan Ramadan itu banyak sekali keutamaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini. Termasuk lagi yaitu malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar semua umat Islam, semua pahala umat Islam itu dilipat gandakan. Dan Allah sudah berfirman di dalam hadis qudsi yaitu wa saumuli, puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Itu sebabnya berpuasa di bulan Ramadan itu adalah pondasi agama Islam. Qauluhu utawi dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afaman moko sing sapane wong ata kang nekani yoseman bihadhil khamsah kelawan 5 perkara, jawabe man faqad moko teman-teman tama sempurna apa islamuhu islame yoseman. Kama koyok barang suatema annal baita satune omah iku yatimu sempurna yosebait bi arkanihi kelawan piro-piro cagaa yosebait. Dan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afaman ata bihadhil khamsah, barang siapa orang yang mengerjakan 5 pondasi tersebut, ia pegang kuat-kuat 5 pondasi tersebut, maka faqad tamma islamuhu, sungguh Islamnya orang tersebut sudah sempurna. Sudah sempurna. Kama samanya dengan annal baita yatimmu bi arkanihi. Rumah itu bisa sempurna apabila dengan cagaknya. Jadi apabila orang membangun rumah dan rumah itu didasari dengan 5 tiang, maka rumah itu akan sempurna. Akan sempurna rumah itu. Kadzalika begitu juga dengan agama Islam yang dibangun dengan 5 pondasi, maka Islam itu akan sempurna. Apa saja 5 pondasi tersebut? Yang pertama, syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang nomor 2, wa iqamis shalah, mengerjakan salat. Di sini salat termasuk dari pondasi agama Islam. Yang nomor 3, wa itaiz zakah, mengerjakan zakat. Wa hajjil baiti, haji ke Baitullah. Dan yang terakhir, wa shaumi ramadana, berpuasa di bulan Ramadan. Dan barang siapa orang yang mengerjakan 5 pondasi tersebut, maka Islamnya orang tersebut akan sempurna. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diceritakan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.